warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sapitri. Saya dari Prodi PGSD Reguler 4C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester dengan mata pembelajaran, model dan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian model menurut Joyce and Liu. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Metode pembelajaran menurut Idris, metode pembelajaran merupakan cara guru mengorganisasikan pembelajaran dan cara murid belajar atau cara yang digunakan guru untuk menyampaikan suatu pembelajaran agar dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Adapun perbedaan model dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan bagian dari model pembelajaran, sedangkan model pembelajaran dapat diartikan sebagai bentuk dan pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir. Atau sama dengan metode pembelajaran itu adalah cara kita mengajar, dan sedangkan model pembelajaran itu sebagai rangkaian semua unsur mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran? Menurut saya, sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Dengan demikian, sistem sosial juga merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa serta norma yang dibangun dalam model pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam pengendalian pembelajaran. Namun, ada masanya peran guru dan siswa harus seimbang. Dan dengan demikian, sistem sosial dapat diartikan juga dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari seorang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah terstruktur organisasi, nilai-nilai sosial dan organisasi hidup serta cara mencapainya. Peran guru dalam model pembelajaran yaitu untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Diperlukan peran guru dalam fungsinya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing yang akan mengembangkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai aktivitas di kelas. Guru sebagai tokoh utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam potensi belajar mengajar, guru memiliki tugas untuk mendorong, membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran dari mulai merencanakan, melaksanakan pembelajaran hingga melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian tentang model, sistem pendukung dan dampak pembelajaran kontekstual dan DAT. Pengertian model pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sintak model pembelajaran kontekstual yaitu ada 7. Yang pertama ada modeling. Pada tahap ini guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan bimbingan dan motivasi terhadap para peserta didik. Yang kedua yaitu inquiry. Pada tahap ini terdiri dari pengidentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik, yang mana guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini dan membuat mereka berpikir secara kritis. Yang ketiga yaitu questioning.
keempat yaitu learning community. Pada tahap ini guru akan membuat peserta didik belajar dan membentuk kelompok belajar. Peserta didik akan diminta untuk bekerja sama, melakukan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Kelima yaitu konstruktivisme. Pada tahap ini guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat tesis sintesis, konstruksi, teori dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Yang keenam yaitu reflection atau refleksi. Pada tahap ini guru meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu authentic assessment. Pada tahap ini guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Sistem pendukung model pembelajaran kontekstual. Guru perlu menyiapkan sarana, bahan, dan alat pembelajaran untuk mendukung dan menunjang materi pembelajaran. Dampak model pembelajaran kontekstual yaitu adanya interaksi antara siswa dengan siswa serta siswa dengan guru, kemudian adanya kerjasama antar kelompok, kemudian siswa menjadi lebih aktif. Selanjutnya yaitu pengertian model pembelajaran DAT. Model pembelajaran DAT adalah pembelajaran dengan model yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta mampu menganalisis materi secara mendalam berdasarkan kemampuan nalar atau analisis dengan menggunakan logika dan hati. Tinta model pembelajaran DAT ada 3. Yang pertama, bimbingan mandiri. Dalam bimbingan mandiri terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pada tahapan ini terdapat tahap analisis kebutuhan yang menjelaskan tentang mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, karakteristik siswa, kemampuan awal, prioritas, serta tujuan. Yang kedua yaitu memberikan konsep materi, yaitu menyeleksi topik debat, memberikan konsep debat. Selanjutnya konsep berorientasi pada DAT serta memberikan umpan balik. Yang ketiga yaitu rencana pembelajaran. Di sini menentukan dan menjelaskan standar kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengajaran dengan model DAT, serta kegiatan pembelajaran. Menyupervisi kegiatan pembelajaran yaitu mengamati perilaku dan perubahan kemampuan siswa, membina kerjasama, membimbing, memotivasi, serta menilai. Mengembangkan strategi yaitu mengorganisasikan pembelajaran, mengelola pembelajaran, menarik perhatian, memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa, serta menilai kemampuan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu melakukan proses bimbingan mandiri dan hasil akhir bimbingan mandiri. Sintak yang kedua yaitu kegiatan di rumah. Pada tahap ini siswa dapat belajar melalui orang tua, saudara, kakak, dan orang-orang di sekitar rumah atau lingkungannya. Yang ketiga yaitu aktivitas di kelas. Dalam aktivitas di kelas ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu komunikasi informasi, kesiapan pembelajaran. Pada tahapan ini, kemudian siswa melakukan kegiatan belajar dan penunjangan dari guru, membuat kelompok pro kontra dan ahli, kemudian menentukan pembaca utama dan pembaca tata tertib debat. Yang kedua yaitu membimbing. Pada tahap ini, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik debat. Luruskan alur berpikir peserta didik, yaitu menciptakan situasi debat yang kondusif serta memberikan stimulus atau rangsangan. Ketiga yaitu strategi. Mendorong pembelajaran secara aktif, menumbuhkan rasa percaya diri siswa, menyelidiki masalah, kemudian mendorong siswa dalam mendapatkan ilmu baru dan topik yang diperdebatkan.
Monitoring atau mengamati perubahan perilaku belajar siswa, mengidentifikasi masalah pembelajaran, membimbing dan mencari teman belajar, serta mengamati minat dan bakat siswa. Keenam, evaluasi formatif. Maksudnya yaitu antara pemahaman, keberanian, kelancaran berbicara atau kerjasama tim. Yang ketujuh, revisi dengan cara meringkas data yang ditemukan pada evaluasi sumatif dan mengetahui letak masalah serta solusinya. 8. Evaluasi sumatif yaitu mengevaluasi model DAT yang sudah diperbaiki untuk mengetahui apakah model tersebut layak digunakan atau tidak. Sistem pendukung model pembelajaran DAT yaitu ada 4. Yang pertama, siswa untuk melakukan proses aktif. Yang kedua yaitu guru. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Dampak model pembelajaran DAT. Model DAT bagi siswa yaitu dapat membuat siswa belajar aktif. Untuk itu, penggunaan model DAT yang tepat akan lebih baik dari penggunaan model konvensional. Baiklah, itulah hasil jawaban dan penjelasan dari saya tentang pembelajaran model dan metode